setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam persekutuan unit bersama dengan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Mendahuluinya mari kita berdoa. Kami datang berjumpa dengan Engkau dalam persekutuan unit. Kami memohon curahan Roh Kudus mengkelabui kami semua dalam persekutuan yang kami bangun ini, supaya semuanya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami hendak membaca mendengarkan kabar sukacita. Biarlah kebenaran firman tertulis dengan kata-kata huruf-huruf yang mati akan menjadi hidup dalam perilaku hidup kami selaku orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami ada siap untuk berjumpa dan beribadah dengan Engkau. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai 6 sesuai materi LPJ menghantarkan kita untuk dipedomani dalam persekutuan unit saat ini. Roma 15 ayat 1 sampai 6 saya bacakan untuk kita sekalian di bawah perikop judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang tulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Persekutuan unit yang terberkati dan yang memuliakan Tuhan, tidak selalu mudah bagi kita untuk menemukan realisasi makna kerukunan, bahkan dalam hidup berjemaat. Padahal gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya hidup dalam kerukunan, yaitu situasi saat seluruh anggota bersatu hati dan bersuara memuliakan Tuhan. Paulus melanjutkan pengajarannya kepada jemaat di Roma mengenai kehidupan berjemaat. Sebelumnya ia telah mengingatkan jemaat di Roma untuk tidak saling menghakimi dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kini Paulus meminta jemaat Roma untuk aktif menciptakan kerukunan. Dasar dari pengajaran dan tuntunan kerukunan ini adalah hidup Kristus itu sendiri. Tindakan aktif pertama yang dapat dilakukan adalah menanggung beban bersama sesama kita. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Golongan kuat kemungkinan besar adalah kaum berada. Sebaliknya, golongan lemah adalah kaum miskin. Saling menolong dan menanggung beban bahkan akan meruntuhkan batas-batas di antara umat manusia yang saling bermusuhan. Kedua, orientasi hidup orang percaya seharusnya tidak berpusat pada apa yang menguntungkan diri sendiri, tetapi apa yang membawa kebaikan dan membangun orang lain. Semakin dewasa iman kita, semakin kita memikirkan kebaikan dan kemajuan orang lain yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga, kerukunan terjadi pada saat kita merelahkan diri, menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Persekutuan unit yang terberkati, Kristus adalah sumber iman percaya kita yang memberikan contoh bahwa hidupnya bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kristus bahkan menerima cercaan dan hinaan demi keselamatan kita semua. Ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kita manusia-manusia yang hebat dan memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi justru pada saat kita najis oleh dosa. Persekutuan unit yang terberkati dan yang mengasihi Yesus Kristus meniru Kristus dalam sikap dan perilaku bergereja membawa dampak. Namun, mengusahakan secara konsisten dan benar bukan hal mudah. Itu sebabnya Paulus berdoa kepada Allah yang tekun dan menghibur. Jika kita senada dengan kasih Allah dan mengorbankan Kristus dalam inkarnasi serta penderitaan demi menghasilkan perubahan dalam hidup manusia, maka akan terjadi hal yang radikal. Agar kita peka, mari kita renungkan bahwa kehidupan orang percaya dan kondisi gereja macam apa yang tidak menerapkan sikap Yesus. Bila gereja tidak peduli pada kaum terpinggir, bila keanggotaan gereja atau kelompok persekutuan kita homogen atau ras, tingkat pendidikan, kelompok ekonomi dan sebagainya.
Bila pelayanan dan tata krama gereja disesuaikan dengan zona nyaman orang yang menganggap diri paling tahu dan paling rohani ketimbang oleh kebutuhan orang yang sering diabaikan. Inilah ciri gereja yang tidak seradikal sikap Yesus yang dilimpahi anugerah. Yesus mengorbankan kepentingannya merangkul yang lemah, terkulai dan tak berdaya, supaya kemuliaan Allah meraih mereka dan menciptakan umat yang hidup mati hanya untuk meniru Yesus dan memuliakan Allah. Bapak Ibu persekutuan unit yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus, Paulus menggunakan istilah kuat dan istilah lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus, sehingga peka terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka di dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak oleh aturan-aturan Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah, lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa, yaitu yang masih percaya pada ritual dan tradisi hukum Taurat. Mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat tentang apa yang boleh mereka makan, minum, dan kapan mereka harus beribadah. Mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang percaya yang dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Bapak Ibu persekutuan unit yang terberkati, nasihat ini mengingatkan kita yang merasa kuat iman agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita harus membantu mereka, misalnya dengan cara mendampingi atau mendoakan ketika mereka jatuh atau dalam pencobaan. Hendaknya kita menjadi panutan, bukan celaan bagi mereka yang lemah. Tentu kita berkerinduan agar orang yang lemah iman suatu saat menjadi kuat juga. Maka marilah kita belajar peka terhadap memberi perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara seiman kita. Kristus adalah dasar hidup kita berjemaat. Sulit untuk tidak egois, untuk kita bisa memenuhi panggilan kekristenan kita. Kita harus mengikuti teladan hidup Yesus dan memohon kekuatan dari Allah sendiri. Dengan berdasarkan kedua hal ini, bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah Kristus tidak pernah mencari kepentingannya sendiri, melainkan mentaati kehendaknya untuk kepentingan umat tebusannya? Saling menerima adalah sikap yang serasi dengan sikap Kristus yang menerima kita tanpa memandang siapa kita. Jika kita adalah orang-orang yang memfokuskan diri kepada Kristus, pastilah tidak sulit memelihara persekutuan bersama di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemik virus corona ini, hidup saling menolong hendaklah menjadi gaya hidup kita di era new normal. Setelah menghadapi pergumulan berat dengan pandemi COVID-19, jika masih ada saudara-saudara kita yang sakit, berkekurangan, yang kehilangan pekerjaan di tengah ancaman wabah virus ini, mari kita wujudkan kepedulian dengan saling membantu meringankan beban mereka. Jika ada yang berkelebihan, hendaklah dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terpenting pula jika kita saling menopang di dalam doa. Kiranya kuasa Tuhan Yesus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Tuhan menolong dan memberkati kita menjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Amin.
saatnya bersyafaat, mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah. Kami menaikkan syukur, limpah terima kasih, karena Engkau sangat baik, terlalu baik, dan luar biasa baik menyertai hidup kami. Di tengah-tengah hidup kami, selaku pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan jemaat, kami masih dimungkinkan lagi ada dalam persekutuan-persekutuan yang dibangun di tengah-tengah keluarga. Walaupun itu harus melalui media-media yang digunakan secara virtual. Tapi sesungguhnya Tuhan hadir dan selalu hadir memberkati kami semua dengan rutinitas seluruh persekutuan yang kami bangun. Di tengah-tengah persekutuan unit jemaat Immanuel Ternate yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kebenaran firman terus mengingatkan kami supaya kami kuat di tengah-tengah lemah kami, tapi juga kami mampu untuk membantu, menolong, hidup dalam persekutuan, saling berbagi satu dengan yang lain. Sesungguhnya di tengah-tengah COVID-19 ini, kami punya pergumulan, kami punya kekurangan-kekurangan, tapi jangan biarkan kekurangan-kekurangan membatasi kami untuk tidak berbagi. Tapi ketika kami punya kerinduan untuk berbagi, untuk bisa merasakan satu dengan yang lain dalam kekurangan bersama, tapi juga saling mendoakan satu dengan yang lain, itu hal yang paling terindah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sekiranya Tuhan terus menggelisahkan kami, supaya perilaku-perilaku demikian kami tetap pertahankan sebagai bagian yang tak bisa dilepas-pisahkan sebagai orang-orang percaya. Hamba berdoa dan semua kami berdoa di persekutuan unit ini, biarlah Engkau memberkati kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami tunaikan, memberkati seluruh pergumulan-pergumulan, memberkati seluruh pendidikan anak-anak dari PAUD sampai perguruan tinggi, memberkati seluruh kesakitan-kesakitan yang kami alami untuk disembuhkan, memberkati saudara-saudara kami yang sudah terkonfirmasi, baik itu saudara-saudara yang tidak seiman, tapi juga saudara-saudara kekasih kami di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah COVID-19 yang menjadi bagian pergumulan kami semua untuk saling mendoakan, tapi juga berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan memberkati untuk mendapatkan pemulihan total bagi saudara-saudara kekasih. Berdoalah kami kepada seluruh tanggung jawab kami sebagai persekutuan jemaat. Kami punya rutinitas panggilan pekerjaan kami hari-hari, tapi ingatkanlah kami supaya di jam-jam doa kami, jam-jam binakel, jam-jam ibadah unit, kemitraan ibadah unit yang kami langsungkan secara virtual, kami mampu untuk berjumpa dengan Engkau, untuk bisa terus mendewasakan hidup kami, membangun relasi yang baik dengan Engkau, sambil juga mendewasakan iman kami kepada Engkau, bahwa Tuhan baik memberkati kami, dan kami tidak perlu takut, gelisah, cemas menghadapi kenyataan hidup yang semakin merajalela dengan memunculkan banyak ketakutan-ketakutan. Kami tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami, dan Tuhan akan memberikan kami kemenangan-kemenangan hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami punya pergumulan dengan ekonomi kami, kiranya Engkau memperlabahkan seluruh panggilan pekerjaan-pekerjaan kami, supaya kami tidak perlu lagi ada dalam ketakutan dan kecemasan, karena makan, minum, pakai kami sudah diatur oleh Tuhan, dan Tuhan akan memperlabahkan semuanya itu dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Memberkati relasi-relasi hidup kami dengan semua di tempat-tempat kerja kami, di seluruh pergumulan-pergumulan pandemik ini kami harus berjumpa dengan menunaikan tanggung jawab. Lindungi kami dengan imun yang kuat, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan dijauhkanlah segala hal-hal yang membuat hidup kami juga terkonfirmasi. Di masa new normal ini, kami harus menghadapi semua kondisi ini dengan kekuatan iman kami, kekuatan imun kami, dengan kekuatan-kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Tuhan memberkati, supaya semua orang yang berjumpa dengan kami di tempat kerja, tempat kami beraktivitas, kami semakin diberkati, mereka diberkati, dan kami masing-masing selalu akan menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah perjuangan COVID-19 ini. Biarlah pemerintah
tim medis atau siapa saja yang punya kepentingan penanganan COVID-19 di tengah-tengah provinsi, kota, kabupaten kami ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh pergumulan pelayanan Jemaat Immanuel Ternate, pendeta, penatua, diaken, tua agama, dan semua badan-badan pembantu, dan di dalamnya ada tim multimedia. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan. Engkau memberkati tim multimedia yang terus akan begitu setia mengemas seluruh kegiatan pelayanan secara virtual. Maka biarlah seluruh profesi mereka dengan tanggung jawab ganda mereka, pekerjaan dan kemudahan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh pergumulan di tengah-tengah persekutuan unit yang kami bangun di rumah kami masing-masing, dengan persembahan yang sudah disiapkan di piring-piring natsar keluarga-keluarga. Biarlah Engkau memberkati semuanya, agar persekutuan hari ini menjadi satu paket berkat yang dikembalikan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan berkat untuk pelayanan Tuhan ke depan, ketika seluruh persembahan-persembahan diakomodir di rumah perbendaharaan-Mu. Dan biarlah semua pelayan-pelayan bisa memanage semuanya itu dengan penuh hikmat, penuh takut akan Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus yang bersyukur atas persekutuan yang sudah kami bangun bersama dengan Engkau. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Jauh daripada itu semua, ampuni dosa dan salah kami. Dan kami siap untuk menapaki hari-hari hidup kami dengan memohon berkat-Mu tercurah bagi kami. Kiranya Engkau Allah sumber segala berkat, menjaga, melindungi, dan memberkati, menaungi kami semua hari ini, esok sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah unit kita telah selesai. Selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati kita.